What's up the Chelsea? Welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. Jumpa lagi di episode ke-222, menjadi tim pertama di dunia yang berhasil memenangkan 4 trofi juara kompetisi Eropa. Chelsea akan berhadapan dengan kekuatan tim dari Liga Spanyol, Real Betis, di final Conference League bertempat di Wrocław pada hari Kamis dini hari tanggal 29 Mei pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat. Namun seperti biasa, first thing first ya, sebelum lanjut menonton pastikan teman-teman sudah mengklik tombol like, dan buat yang pertama kali menonton channel CBC dapat langsung klik tombol subscribe. Oke, without further ado, let's get started, guys. Ya, Chelsea di semifinal Conference League itu sangat-sangat beruntung, guys, karena mendapatkan lawan-lawan yang relatif ringan, yaitu mulai dari wakil Swedia Djurgården di semifinal, di mana pada fase quarter final melawan Copenhagen. Ya, CBC rasa Copenhagen itu lawan yang berat di kompetisi Conference League sepanjang musim ini. Sebaliknya, Real Betis itu bersusah payah di semifinal untuk mengalahkan Fiorentina melalui perpanjangan waktu. Well, yang perlu kita akui sih itu adalah kita itu menganggap menjuarai Conference League kali ini itu adalah momen spesial bagi Chelsea, ya. Tapi honestly, masuk ke Liga Champions di musim depan, ya, itu akan menjadi hal yang menurut CBC itu melampaui menjadi juara Conference League, ya. Karena apa? Seperti yang CBC kemarin bahas ya teman-teman, bahwa di Conference League ini itu kan jatahnya hanya mendapatkan tiket ke Europa League di musim depan. Nah, kenapa kita ini harus berpikir dan beranggapan bahwa lolos ke ke Champions League itu lebih besar porsinya, ya. Karena saat kita lolos ke Champions League, ya, itu lebih mudah kita untuk merayu para pemain bintang dunia untuk join Chelsea. Dan tentu saja, Board of Management Chelsea itu akan mendapatkan suntikan dana dari brand besar yang akan menjadi sponsor utama di front shirt dari Chelsea. Ya, seperti yang CBC pakai ya. Ini sponsornya saat itu adalah Samsung, ya. Dan di sisi lain, motivasi berlipat ganda dari skuad Real Betis itu akan sangat terlihat, ya, di mana mereka ini akan berjuang mati-matian untuk mendapatkan trofi Eropa pertama kalinya di pertandingan hari Kamis dini hari nanti. Nah, yang menjadi ketakutan dari CBC itu kira-kira apa saat melawan Real Betis ini? Nah, buat yang tidak tahu siapa pelatih Real Betis, ya, sini CBC kasih tahu. Ya, dia itu adalah Manuel Pellegrini. Ya, Manuel Pellegrini yang sebelumnya itu pernah melatih Man City dan sempat menjuarai Liga Inggris dan di tahun 2014 serta menjuarai 2 kali League Cup di tahun 2014 dan 2016. Dan Real Betis pun itu pernah dibawa oleh dia untuk menjadi juara Copa del Rey di tahun 2022. Ya. Jadi karena sang pelatih ini kaya pengalaman, Pellegrini ini sangat familiar untuk menghadapi seperti tim Chelsea. So, Chelsea, Enzo Maresca itu perlu mewaspadai akan hal ini.
Sedangkan pencapaian Real Betis sendiri di musim ini itu cukup meyakinkan karena mereka itu berhasil mencapai peringkat 6 besar pada papan klasemen Liga Spanyol atau La Liga dan berhasil menyingkirkan Fiorentina di semifinal Conference League. Meskipun dalam 4 pertandingan terakhir di La Liga, mereka ini sedang drop karena gagal menang. However, meskipun tidak juara ya di Conference League, mereka ini akan tetap lolos ke Liga Eropa berkat penampilan mereka di posisi keenam pada papan klasmen La Liga ya teman-teman. Well, sebenarnya Chelsea dan Real Betis ini pernah saling bertemu satu sama lain di Liga Champions 20 tahun yang lalu, tepatnya 2005-2006 di mana Chelsea itu menang 4-0 saat di kandang namun kalah 1-0 saat bertandang di babak penyisihan grup. Nah, fun fact-nya di pertandingan kali ini itu sebenarnya itu adalah Enzo Maresca dan Pellegrini itu sebenarnya pernah bekerja sama saat keduanya itu berada di West Ham United, di mana Enzo Maresca itu sempat menjadi asisten pelatih dari Manuel Pellegrini. Jadi, pertandingan ini semacam senior melawan juniornya lah ya. Oke, sekarang kita masuk ke tim news, guys. Ya, Nicholas Jackson yang terkena ban di Liga Inggris akhir-akhir ini karena tidak dapat turun menyusul kartu merah yang didapatnya. Nampaknya di pertandingan ini dapat diturunkan. Begitu juga dengan Christopher Nkunku yang tidak bisa turun beberapa pertandingan terakhir karena terkena knock ya. Tapi nampaknya pertandingan kali ini dia dapat kembali diturunkan. Selain itu, pemain yang cedera itu ada Aaron Aselminho, kemudian Wesley Fofana dan juga Omari Kelemen serta Mikhailo Mudryk yang kita semua tahu masih terkena suspend. Dan Romeo Lavia harap diingat teman-teman, dia tidak dapat turun itu meski dia itu fit karena dia ini tidak didaftarkan oleh Enzo Maresca dalam skuad Chelsea untuk bermain di Conference League. Sedangkan Real Betis sendiri itu akan kehilangan Hector Bellerin ya ex Arsenal karena dia itu cedera di second leg saat versus Fiorentina bersama Marc Roca dia juga akan absen dan Diego Lorete serta Jimmy Aliva ya di mana semuanya itu masih cedera dan kondisi yang masih diragukan itu adalah Giovanni Caselso. Oke, sekarang kita masuk ke prediksi line up. Di goalkeeper, tentu saja our goalkeeper di Conference League Specialist itu akan diturunkan yaitu Philip Jorgensen. Sedangkan right back ada Malo Gusto. Right center back Shalobah akan menggantikan Tosin yang kemarin turun. Dan juga left center back itu ada Levi Colwill our best man of the match di pertandingan Nottingham Forest dan juga left back ada Marco Kurela. Double pivot akan ada Enzo dan juga Caicedo. Attacking mid ada Palmer. Kemudian right winger, CBC berharap ada Nkunku di sana. Sedangkan left winger ada Madueke dan juga di striker ada Pedro Neto. Ya, CBC tetap konsisten tidak mau melihat Nicholas Jackson itu kembali dipercaya untuk turun di pertandingan terakhir musim ini. Kalaupun dia turun, dia ini wajib hanya menjadi super subs. Karena CBC sangat-sangat khawatir akan tabiat buruknya itu tiba-tiba saja bisa muncul di pertandingan kali ini. Dan ini adalah pertandingan final. So, behave yourself, Nicholas Jackson. Oke, kita langsung masuk ke segmen yang terakhir yaitu adalah score prediction. Ya, dengan squad yang bervariasi serta skill individu yang mendukung dari eh, permainan Chelsea, sehingga semestinya Chelsea ini dapat memenangkan pertandingan dengan skor
2-1. Break the leg Chelsea. Apakah ada watch along bersama CBC? Well, we will see guys ya. Karena pertandingan ini baru dimulai jam 2 pagi. Semoga CBC itu dapat istirahat terlebih dahulu sebelum bangun tengah malam saat menyaksikan pertandingan. So, teman-teman doakan saja supaya CBC ini tidak hektik di pekerjaan besok ya. Oke, I think that's all guys di episode ke-222. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care, God bless, and keep the blue flag flying high. Come on the Charles.